A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama sekali saya ingin menyapa semua akhwati fillah ya, semoga selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saya sangat senang sekali bisa bersama dengan akhwati ya, di malam yang tenang ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini insya Allah kita akan mengenang kembali bagaimana sosok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq bernama Abdullah bin Abi Quhafah ya. Seperti yang telah kita ketahui bersama, beliau itu memiliki garis keturunan yang sama seperti Rasulullah SAW, yaitu merupakan Bani Quraisy ya. Dan beliau itu juga termasuk cucunya Nabi Ismail alaihissalam ya, dari garis keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, adapun gelar Abu Bakar ini adalah karena beliau termasuk sahabat yang mula-mula masuk Islam. Nah, beliau lahir pada tahun 573 Masehi, tepatnya tanggal 27 Oktober ya. Kemudian wafatnya itu ketika tahun 634 Masehi ya. Nah, ayahnya bernama Abu Quhafah, sedangkan ibunya bernama Salma binti Sakhr. Kalau kita mengenang keislaman beliau ya, bagaimana beliau masuk Islam ya, ternyata masuk Islamnya Abu Bakar As-Siddiq itu sangat mudah sekali. Nah, ini diawali oleh persahabatan beliau dengan Rasulullah SAW. Jadi beliau itu sebelum wahyu turun atau pada masa jahiliyahnya memang beliau sudah dekat dengan Rasulullah SAW. Nah, pada suatu hari beliau menemui Nabi ya, dan berkata, "Wahai Abul Qasim, saya jarang sekali melihatmu berada di majelis teman-temanmu. Mereka telah menuduhmu menghina leluhur mereka." Nah, jadi Abu Bakar menemui Rasulullah karena mengetahui bahwa tidak ada di majelis teman-temannya yang sedang membicarakan Rasulullah ya. Nah, lalu Rasulullah menjawab apa ketakjuban Abu Bakar ini. Kemudian beliau menjawab, "Saya mendapatkan wahyu dan diangkat sebagai utusan Allah. Untuk itu saya mengajakmu untuk beriman kepadanya." Nah, mendengar hal tersebut, Abu Bakar langsung menyatakan keislamannya dan beriman kepada Allah. Ya, Rasulullah sangat senang sekali pada hari itu karena sahabat yang sangat dicintainya ini memeluk agama Islam. Nanti beliau telah memiliki sahabat yang tidak hanya dekat di hati, tapi juga sahabat yang sangat dekat secara keimanannya ya. Sebagai seseorang yang telah menerima kebenaran, Abu Bakar tidak tinggal diam. Ya, ketika beliau mengetahui benarnya Islam ini, ya, ajaran yang Rasulullah sampaikan, maka beliau langsung menemui Utsman bin Affan, ya, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, kemudian beliau mengajak mereka untuk masuk Islam dan mereka langsung menyambut ajakannya Abu Bakar. Kemudian keesokan harinya Abu Bakar juga menemui Utsman bin Maz'un, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Abu Salamah bin Abdul Asad, ya, kemudian Arqam. Nah, mereka juga langsung beriman dan menyatakan memeluk Islam. Ya, jadi ini dakwah beliau
beliau itu kepada sahabat-sahabatnya juga. Jadi kalau kita ada kebaikan, kita sampaikan kepada sahabat kita, ya semoga Allah memberikan petunjuk. Dan juga kita mendapatkan kebaikan karena kita ada orang-orang yang mendukung kita dalam berbuat juga kebaikan itu. Nah, Islam itu sendiri berarti menerima, ya, dia berasal dari kata aslama, artinya telah menerima, telah tunduk, telah berserah diri. Nah, kata Islam ini sangat mewakili kata tunduk dan ridho dengan segala yang terjadi nanti. Semuanya ridho, diridhoi apa yang terjadi nanti, ya. Jadi apapun yang terjadi, walaupun kaum kafir Quraisy membenci ajaran-ajaran Islam, tapi mereka telah aslama, ya, telah berserah diri kepada ajaran ini. Nah, beliau juga dijuluki termasuk dalam golongan as-sabiqun al-awwalun, artinya orang yang pertama-tama sekali masuk Islam. Jadi kalau kita melihat sirah setelah keislaman beliau itu ada puluhan sahabat yang masuk Islam dengan perantaraan beliau radhiyallahu anhu. Kesetiaan beliau sebagai seorang teman, beliau itu sangat istimewa di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sangat istimewa di hati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, jadi ketika Rasulullah ingin hijrah, Abu Bakar lah yang mempersiapkan segala bentuk keperluan untuk mendukung kesuksesan hijrah tersebut. Karena kalau Rasulullah ditangkap akan sangat berbahaya sekali. Jadi beliau mengatur perbekalannya, nanti yang mengantarnya adalah Asma binti Abu Bakar, nanti jejak-jejak kaki Asma harus ada yang menghapusnya, berarti harus ada penggembala yang menghapus jejak-jejak kakinya, kemudian nanti siapa penunjuk jalannya, yaitu Abu Bakar mempersiapkan segalanya. Kemudian ketika Rasulullah di dalam gua, ya, beliau juga menemani Rasulullah, padahal di dalam gua itu ada ular, ya, sehingga Abu Bakar dipatuk oleh ular. Nah, kemudian Rasulullah mendoakan kesembuhannya Abu Bakar dan beliau pun sembuh, ya, padahal ular ini sangat berbisa dan menyebabkan kematian. Ini juga menunjukkan mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Bakar juga bergelar As-Siddiq. Bagaimana gelar ini bisa tersemat di beliau? Karena ini adalah gelar yang sangat-sangat mulia, sebagaimana Allah menyebut orang-orang yang sebaik-baik teman itu adalah para nabi, ya, orang-orang siddiq, orang-orang syuhada, dan orang-orang sholih. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka sebaik-baik teman. Nah, gelar as-siddiq ini artinya adalah yang membenarkan. Nah, ini ada kisahnya, ya, pada suatu hari Amr bin Hisham atau biasa dipanggil Abu Jahal, ya, tapi saya memakai istilah Amr bin Hisham saja untuk menyebut nama beliau. Jadi suatu hari Amr bin Hisham mengejek Nabi dengan berkata, apa ada hal yang baru yang mau kau sampaikan hari ini? Jadi beliau bertanya dengan sinis kepada Nabi. Kemudian Nabi menjawab, iya, tadi malam aku diberangkatkan atau Isra. Kemudian Amr bin Hisham bertanya, kemana? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ke Baitul Maqdis. Lalu Amr tertawa dan mendekati Nabi. Ia berkata, tadi malam kamu berangkat ke Baitul Maqdis dan pagi ini sudah berada di tengah-tengah kami. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya benar. Kemudian Amr bin Hisham, ya, tidak tinggal diam, dia berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, jika aku kumpulkan orang-orang, apakah kamu akan mengatakan seperti yang kamu katakan padaku sekarang? Ya, kemudian Rasulullah SAW menjawab, iya, saya akan mengatakan seperti yang saya katakan padamu. Ya, kemudian akhirnya Amr bin Hisham mengumpulkan orang-orang dan menceritakan yang diceritakan Nabi. Orang-orang terheran-heran. Ya, lalu beberapa orang menyelinap, ya, mereka memisahkan diri, kemudian menemui
Bakar berkata, jika Nabi Muhammad yang mengatakan hal itu, ia berkata benar. Celakalah kalian, kenapa kalian tidak mempercayainya? Cerita yang lebih dari itu aku akan membenarkannya. Jika wahyu kepadanya saja aku membenarkan, kenapa aku tidak boleh membenarkan perjalanannya ke Baitul Maqdis? Jadi beliau itu sangat yakin bahwasanya Nabi Muhammad SAW bukanlah seorang pembohong yang pengarang-arang cerita. Nabi itu adalah seorang yang al-amin, orang yang sangat terpercaya. Dan ini adalah gelar yang Rasulullah dapatkan sebelum wahyu turun ya, dan semua orang mencintai Rasulullah saat itu. Nah, kemudian Abu Bakar pergi ke Baitul Haram ya, ke tempat Nabi Muhammad SAW berada. Kemudian Nabi Muhammad yang sedang menceritakan apa yang dialaminya, datang Abu Bakar membenarkannya. Setiap Nabi bercerita, Abu Bakar membenarkannya. Ya, sedekah. Kamu benar. Kemudian hingga kemudian Abu Bakar digelari oleh As-Siddiq, ya, digelari As-Siddiq oleh Rasulullah SAW. Artinya yang senantiasa membenarkan Rasulullah SAW. Ya. Abu Bakar As-Siddiq juga merupakan keturunan bangsawan ya, dan juga hartawan. Harta yang beliau dapatkan itu dihabiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang beliau itu sangat besar sekali pengorbanannya, jasa-jasanya terhadap Islam ya, terhadap agama Islam ini. Nah, kemudian adapun istri dan anaknya, istri beliau sebelum Islam datang adalah Qutailah binti Abdul Uzza. Dari pernikahan dengan Qutailah binti Abdul Uzza ini, beliau dikaruniai Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, Abdullah bin Abi Bakar. Namun Qutailah ini tidak memeluk Islam, jadi sehingga mereka berpisah ya. Jadi yang memeluk Islam adalah Asma dan Abdullah. Kemudian istri keduanya adalah Ummu Ruman binti Amir radhiyallahu anha. Nah, dari pernikahan ini lahirlah Abdurrahman bin Abi Bakar dan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian istri ketiga beliau adalah Asma binti Umais. Nah, beliau menikahi Asma ini setelah Ummu Ruman meninggal dunia, dan juga Asma binti Umais pun baru ditinggalkan oleh Ja'far bin Abi Thalib, karena Ja'far bin Abi Thalib ini telah syahid di perang Mu'tah. Kemudian dari pernikahan ini lahirlah Muhammad bin Abi Bakar. Kemudian istri keempat beliau adalah Habibah binti Kharijah. Nah, Kharijah ini adalah saudara yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW ketika Abu Bakar sampai di Madinah. Ya, jadi Rasulullah ini mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Sedangkan Abu Bakar ini dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zaid. Nah, kemudian Abu Bakar menikah dengan anaknya Kharijah bin Zaid yang bernama Habibah binti Kharijah. Lalu Abu Bakar dikaruniai Ummu Kalsum binti Abu Bakar dari pernikahannya dengan Habibah binti Kharijah. Kemudian dari sisi beliau, keayahan beliau adalah seorang ayah yang dermawan. Pada suatu hari beliau menghadiahkan Asma binti Abu Bakar seorang budak. Jadi Asma ini beliau menikah ya dengan Zubair bin Awam yang merupakan orang yang solih ya, namun kekurangan harta, sehingga Asma tidak memiliki pembantu, tidak memiliki budak. Beliau mengurus semua harta suaminya gitu, mengurus kuda-kudanya. Jadi Abu Bakar melihat betapa lelahnya Asma binti Abu Bakar, dan beliau menghadiahkan budak untuk Asma. Nah, pada saat itu Asma sangat senang karena ia merasa seolah-olah ia telah dimerdekakan. Maksudnya dia sudah punya budak gitu, karena sangat lelah sekali hari-harinya.
Nah, ini adalah hal yang patut kita teladani karena sedekah yang terbaik itu adalah untuk anak-anak ya, apalagi anak tersebut telah menjanda. Sebaik-baik sedekah adalah untuk anak, apalagi yang telah menjanda, tidak bersuami lagi. Kalau dari cerita keayahan yang lainnya, ya beliau adalah seorang ayah yang mendidik ya, beliau mendidik anak-anaknya dengan baik. Pada suatu hari Siti Aisyah itu pernah ditegur oleh Abu Bakar As-Siddiq karena Siti Aisyah telah membuat Rasulullah junub. Ya, sedangkan waktu itu air sangat sulit. Jadi Abu Bakar memarahi Aisyah. Ya Allah, kenapa Aisyah gitu? Kaum muslimin sedang menunggu Nabi untuk jadi imam sholat gitu. Padahal Nabi belum bisa bersuci karena tidak ada air. Akhirnya dengan kejadian ini turunlah ayat tayamum. Jadi beliau tidak segan-segan menegur putrinya, walaupun putrinya telah menikah, ya, untuk mendidik anaknya agar memperhatikan juga kemaslahatan orang banyak. Kemudian beliau merupakan seorang ayah yang bijaksana ya. Jadi pada suatu hari beliau mendapati Asma binti Abu Bakar. Ya, Asma binti Abu Bakar adalah seorang sahabiah yang sangat solihah, sangat sabar. Ya, jadi beliau ini punya saudara namanya Abdurrahman yang menikah dengan Atiqah. Nah, Atiqah ini setelah Abdurrahman meninggal, Atiqah menikah dengan Zubair. Berarti kan iparnya menikah dengan suaminya sehingga menjadi madunya. Nah, tapi terakhir Asma diceraikan oleh Zubair dan Zubair memilih bersama Atiqah. Nah, jadi ketika mengetahui hal tersebut, ya, Abu Bakar As-Siddiq ini bijaksana beliau. Apa kata beliau kepada Asma binti Abu Bakar? Bersabarlah wahai Asma. Gitu. Jadi maksudnya itu adalah penguatan dari seorang ayah yang bijaksana ya. Maksudnya Asma itu beliau sudah berbuat yang terbaik, tapi memang mungkin belum jodoh ya, dan akhirnya beliau diceraikan secara baik-baik kalau sahabat zaman dulu ya. Karena sebenarnya berat pernikahan itu jika poligami, tapi akhirnya Zubair memilih Atiqah dan berpisah dengan Asma binti Abu Bakar. Namun kalau kita melihat di sirah ini adalah menunjukkan Asma binti Abu Bakar sangat sabar sekali ya, dan itu pun karena seorang ayah yang nasihat seorang ayah yang sangat sabar terhadap putrinya. Kemudian jika kita lihat loyalitas beliau kepada Rasulullah SAW itu sangat dibuktikan dalam keadaan susah dan senang. Ya, jadi zaman Nabi itu mereka itu seperti triple ya, ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab. Nah, jadi mereka selalu terlihat bersama ya, di mana ada Nabi di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar, atau di mana ada Abu Bakar di situ ada Nabi, ada Umar, atau di mana ada Umar di situ ada Nabi, ada Abu Bakar juga. Jadi mereka adalah 3 orang sahabat ya, trio gitu. Sampai Ali bin Abi Thalib itu berkata ketika Umar bin Khattab mau masuk ke dalam kubur, karena dikuburkan di samping Nabi dan Abu Bakar. Jadi Ali bin Abi Thalib berkata bahwasanya dulu dia melihat bahwasanya kamu selalu bersama mereka berdua, hingga aku berpikir bahwasanya kalian akan dikuburkan juga bertiga seperti itu. Jadi memang loyalitas mereka ini betul-betul bisa kita teladani ya, sebagai sekelompok sahabat yang setia. Sampai dikubur pun mereka berdekatan. Kemudian beliau juga merupakan seorang yang bisa mentakwil mimpi. Jadi Rasulullah SAW pernah bermimpi ya, bahwasanya Rasulullah itu menaiki tangga, kemudian disusuli oleh beberapa orang di belakangnya ya, disusul oleh Abu Bakar, Umar, Utsman
yang kemudian Ali beliau naik tangga itu. Kemudian dari langit itu ada tetesan-tetesan air hujan. Orang-orang di bawah itu mengambil sebanyak-banyaknya air hujan itu. Ada yang mengambilnya sedikit, ada yang mengambilnya seember, ya ada yang mengambil sebanyak-banyaknya, mengumpulkan air hujan tersebut. Nah, kemudian Rasulullah bertanya pendapat Abu Bakar tentang mimpi itu. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu mentakwil mimpi tersebut. Ya, beliau berkata bahwasanya tangga itu adalah agama ini, yaitu agama Islam. Kemudian orang yang naik tangga itu adalah yang menggantikan Nabi nanti, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, juga Ali. Kemudian yang tetesan-tetesan air hujan itu adalah Al-Quran. Orang-orang yang mendapatkan itu, dia mengambil Al-Quran sebanyak-banyak yang ia mampu, ya. Kemudian beliau juga merupakan orang yang sangat sabar, ya. Pada suatu hari Abu Bakar dicaci-caci oleh seseorang Arab